ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. شرع عبادات في رمضان لتطهير النفوس من الآثام. أحمده تعالى على آلائه ونعمه العظام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من صلى وصام وداوم على الخير واستقام. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما تعاقبت الليالي والأيام. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, ini adalah hari pertama kita di bulan Ramadan. Seakan kita berdiri di pintu sebuah istana yang penuh dengan cahaya dan kebaikan. Tentu sebuah kesempatan yang sangat berharga tatkala seorang hamba diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di bulan yang penuh dengan keberkahan, bergelimang dengan lahan ketaatan dan ibadah, serta bermahligai berbagai cahaya dan keindahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nurun ala nur, yahdillahu li nurihi may yasha." Cahaya di atas cahaya. Allah membimbing kepada cahayanya untuk siapa yang Dia kehendaki. Awal cahaya seorang muslim adalah dia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla di atas fitrah yang lurus. Fitrah untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat diberi taufik untuk mendapat ilmu dan merasakan berbagai cahaya keimanan, tentu seorang hamba akan bertambah cahaya di atas cahayanya. Berbagai ketaatan dan amalan salih yang telah dibukakan untuk seorang muslim dan muslimah adalah cahaya-cahaya yang semakin menerangi kehidupannya. Wahai saudaraku yang berberkah, Ramadan ini adalah bulan yang penuh cahaya dan kebaikan. Puasa itu sendiri adalah cahaya. Berbagai rangkaian amalia puasa Ramadan berupa makan sahur, menahan dahaga, lapar dan syahwat, serta doa, zikir dan buka puasa adalah cahaya-cahaya yang berharga untuk orang yang berpuasa. Demikian pula salat tarawih, membaca Al-Quran, tadabbur akan kandungannya, zakat fitri, i'tikaf, Lailatul Qadar, dan selainnya adalah sumber-sumber cahaya untuk seorang hamba. Juga masih bersinar cahaya-cahaya yang terang benderang sebagai lentera kehidupan seorang muslim dan muslimah di Ramadan yang agung ini. Namun, sangat disayangkan, banyak dari cahaya-cahaya yang agung di bulan ini menjadi suram, bahkan gelap di hati seorang yang berpuasa, karena mereka tidak menyadarinya, atau tidak mengetahui kadar dan keagungannya, atau tidak mengenal keberadaan cahaya-cahaya tersebut. Oleh karena itu, mengenal pintu-pintu ibadah yang terkandung di dalam bulan Ramadan ini adalah fikih yang mendalam yang patut diperhatikan oleh seorang muslim dan muslimah agar bulan ini menjadi lebih bermakna. Juga agar kita semakin banyak mengetuk pintu ibadah dan ketaatan, tidak hanya mengenal puasa dan sholat tarawih saja. Demikian pula agar pahala dan keberkahan semakin berlipat ganda, dan supaya ridha Allah lebih dekat, dan agar kita tidak menyesal jika Ramadan kali ini Allah telah takdirkan menjadi Ramadan yang terakhir untuk kita semua. Kaum muslimin dan muslimat, Anda perlu merenungi bagaimana keindahan cahaya ikhlas dalam hati hamba yang salih. Juga kita mesti merasakan indahnya cahaya cinta kepada Allah, rasa harapan kepada rahmat dan surganya, serta rasa takut terhadap murka, siksa dan nerakanya. Juga kita perlu mengenal lapisan-lapisan cahaya dalam ibadah syukur, ridha, sabar, qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah, dan selalu muhasabah, introspeksi diri dalam segala keadaan.
Ada janjian takwa, kejujuran dan ketulusan, rasa rindu berjumpa dengan Allah, dan berbagai bentuk-bentuk ibadah yang perlu dihidupkan dan menghiasi amalia Ramadan kita agar menjadi cahaya di atas cahaya untuk seorang hamba di bulan Ramadan ini. InsyaAllah pada setiap hari menjelang buka puasa, melalui kalimat-kalimat ringkas ini, kita akan bersama-sama merenungi pintu-pintu ibadah, cahaya-cahaya ketaatan yang banyak dilalaikan oleh orang-orang yang berpuasa di Ramadan. Selalulah bersemangat memperbaiki serta menambah cahaya dan ibadah. Mohonlah selalu cahaya itu dari Allah, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, "Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur." Siapa saja yang tidak diberi cahaya oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Malam hari memang gelap gulita, namun bukan masalah di tengah bulan purnama. Lembaran hidup pasti ada ujian dan derita, namun bukan beban selama berjalan dalam cahaya Allah dan bingkai agama. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.